Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. 3 jenazah santri asal Surabaya yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jatim diserahkan kepada keluarga. Mobil yang membawa rombongan biduan dangdut di Magetan menabrak pemotor, 2 remaja meninggal. Pemprov Jatim dan Polda Jatim mendirikan dapur umum dan 2 tenda besar untuk memfasilitasi keluarga korban Ponpes ambruk. Guna memberikan kenyamanan bagi wali santri korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini selama menunggu proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Pemprov bersama Polda Jatim membangun tenda besar. Dinas Sosial juga telah menyiapkan tim psikiater guna mendampingi keluarga korban. Dua tenda besar untuk memfasilitasi keluarga korban selama menunggu hasil identifikasi didirikan tidak jauh dari posko antemortem. Hal itu untuk memudahkan petugas DVI saat meminta data tambahan antemortem kepada keluarga korban. Tidak hanya tenda tunggu bagi keluarga korban, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Sosial juga membangun dapur umum. Selain itu, tim psikiater dari Rumah Sakit RSJ Menur Surabaya juga disiagakan guna mendampingi keluarga korban. Dapur umum ini sama dengan posko 1 kita yang sudah kita dirikan di Buduran. Jadi prinsip pertamanya ya untuk keluarga santri ya yang menunggu di sini. Kemudian juga tentu saja petugas-petugas relawan sosial dan juga petugas yang sedang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, juga tim humas, pokoknya yang datang ke sini memerlukan minum dan ada yang bisa dimakan, kami memang persilahkan monggo. Dan untuk yang di posko 1 itu kita sampai sekarang itu per hari 4.500. Hingga hari ke-7, petugas akan melakukan pencarian secara masif untuk menemukan seluruh korban yang tertimpa reruntuhan bangunan dengan menggunakan alat berat. Semua keluarga korban diimbau menunggu di Rumah Sakit Bayangkara karena proses identifikasi dipusatkan di rumah sakit milik Polri tersebut. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Tak hanya kehilangan anggota keluarga, mereka juga menghadapi tekanan psikologis yang berat. Untuk membantu memulihkan trauma, tim mitigasi krisis center Universitas Negeri Surabaya memberikan pendampingan dan konseling di lokasi Poskosari. Di Posko SAR bersama Buduran Sidoarjo, suasana haru masih terasa. Keluarga korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini memilih bertahan di lokasi ini menunggu kabar pasti dari tim penyelamatan. Untuk membantu mengurangi tekanan psikologi tersebut, tim mitigasi crisis center atau MCC UNESA hadir memberikan pendampingan bagi keluarga korban. Bersama tim psikologi, mereka melakukan trauma healing baik untuk orang dewasa maupun anak-anak yang terdampak musibah ini. Tanya orang tua dan kerabat dewasa, anak-anak pun masih berada di tengah situasi penuh ketidakpastian. Trauma dan guncangan psikis terlihat jelas di wajah para keluarga korban. Khusus bagi anak-anak, pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang lebih hangat dan menyenangkan. Tim pemulihan psikologi ini mengajak bermain mulai dari mewarnai hingga berbagai permainan menarik lainnya untuk mengembalikan keceriaan anak-anak yang sempat hilang. Salah satu yang mengikuti program trauma healing yakni Fardan, adik dari salah satu korban musola ambruk ini, terlihat kembali ceria. Melalui permainan sederhana ini, Fardan belajar tersenyum kembali di tengah duka yang melanda.
Wiryo Nuryono, Kepala Subdirektorat Mitigasi Crisis Center UNESA mengungkapkan kehadiran timnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat menghadapi dampak psikologi pasca bencana. Melalui konseling dan aktivitas permainan edukatif, tim MCC berupaya meringankan beban batin para keluarga korban, khususnya anak-anak. Target kami bisa membantu meringankan beban psikologis, beban kesedihan yang dirasakan oleh keluarga korban, sehingga ini bukti nyata bahwa Universitas Negeri Surabaya turut hadir di setiap kegiatan, terlebih ini adalah kegiatan kemanusiaan, sehingga kami sangat berperan untuk hadir ke sini. Kehadiran tim trauma healing psikologi di tengah duka ini bisa sedikit menjadi penyembuh luka batin bagi keluarga yang ditinggalkan. Pos pendampingan trauma healing akan tetap terus digelar hingga masa pencarian dan evakuasi korban selesai. Jainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Mobil yang ditumpangi biduan asal Madiun menabrak pemotor di Magetan. Akibat peristiwa ini, 2 pelajar sekolah menengah pertama tewas di lokasi kejadian. Video amatir ini merekam sesaat terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jumat malam. Akibat kecelakaan, 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara mobil mengalami kerusakan di bagian depan. 4 penumpang termasuk Cantika Davinca, usia 18 tahun, seorang biduan, hanya bisa menangis karena tidak bisa keluar dari dalam mobilnya yang hancur. Peristiwa ini terjadi ketika minibus yang dikemudikan Febrian Fitrianto, 28 tahun, warga Madiun, hendak mengantarkan 4 wanita biduan menuju Kecamatan Poncol, Magetan, untuk tampil dalam kegiatan masyarakat. Diduga mobil berusaha mendahului kendaraan lain, namun naas saat bersamaan dari arah berlawanan melaju motor yang dikendarai Bintang usia 13 tahun berboncengan dengan Arif usia 13 tahun warga desa Giri Purno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tanpa lampu. Sehingga tabrakan pun tak terelakkan karena sopir yang tidak melihat pemotor di depannya. Dari arah selatan itu ada sepeda motor tanpa lampu yang dikendarai 2 anak yang masih di bawah usia sekitar SMP kelas 1. Innova mendahului mobil dan dari arah selatan ada sepeda motor yang tanpa lampu, jadi kemungkinan drivernya itu kaget. Akhirnya driver menabrak sepeda motor, Innova itu menabrak sepeda motor. Akhirnya dibanting lagi ke kanan, nabrak bengkel bubus yang ada di Geratulung. Polisi yang mendapat laporan langsung ke TKP dan memintai keterangan dari warga serta sopir minibus terkait pasti penyebab kecelakaan. Kronologisnya yang pasti kita dalam penyelidikan dari unit Laka Lantas Polres Magetan. Kecelakaan melibatkan apa aja nih? Untuk melibatkan 1 kendaraan Innova sama 1 kendaraan roda 2. Korban? Untuk korban saat ini info dari keterangan saksi itu ada yang meninggal 2 orang. 2 orang. Sudah dibawa ke kamar mayat? Sudah dibawa ke rumah sakit Saidman Magetan. Korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Saidiman Magetan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dirgosyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan.